Iya udah. Udah mau duduk belum? Ini mau duduk 3 detik mau duduk. Oke. Iya. Pesan minum. Sebentar. Dadah. Dah. Apa tadi Kak? Bebas, KL ada mau sharing sesuatu nggak? Kita point of view cowok nih pengen tahu gitu kan. KL mau sharing apa kali Halo, aja kali ada ya. hal-hal positif gitu. Mungkin kenalan dulu sama yang di bawah. Iya. Halo Kalia. Oke. Jadi aku mau sharing Kak. Iya. Jadi aku mau sharing. Kenalan dulu dong. Sama yang di atas belum kenal juga kan? Mohon maaf, aku terlalu bersemangat. Aku pesan minum dulu boleh nggak? 1. Sebentar. Boleh. 5 menit. Boleh. 5 menit. Jadi di mute sebentar Kak. Di mute dulu aja. Oke. Teman-teman yang baru datang selamat bergabung ya teman-teman. Selamat datang. Mungkin kita akan ngebahas masalah Sio, zodiak dan weton. Mungkin ada teman-teman yang mau ngasih pandangan atau apa. Nanti bisa gabung aja ya. Halo baby. Seberapa percaya sih kalian sama hal-hal yang seperti itu gitu? Di sini kita tidak bermaksud mendeskripsikan sesuatu ya, atau menyudutkan Thank you. apapun itu. Jadi kita di sini juga netral. Ini kita mau ngerti aja sih pandangan kalian pribadi. Kita juga tidak bermaksud membandingkan atau gimana ya. Gitu. Karena kepercayaan orang itu beda-beda teman-teman. Termasuk aku. Itu. Narasumbernya siapa? Samping aku. Kita putih-putih KL. Iya. Aku habis ganti kuku juga. Oh iya, kita ini Kita sehati. sehati. Aku Aquarius. Aquarius ya. Aku happy. Aquarius. Halo Kak. Aku panggilnya Pak Wijaya. Kak Herdian. Herdian. KR. Herdian. Oh oke. Herdian Wijaya juga bapak. Jadi, halo Kanik, halo Kak Herdian, halo teman-teman semua. Halo Kak. Halo. Jadi aku nggak tahu sih Kak. Jadi beberapa waktu ini aku tiba-tiba dapat drama. Jadi kayaknya emang kata-kata itu doa. Jadi harus hati-hati kalau ngomong. Apa tuh? Jadi kan aku selalu berdoa. Aku pernah ngomong gitu loh. 10 tahun belakangan kan hidupku sangat monoton ya. Seperti yang Kanik tahu, cuma tahu kerja, rumah gitu. Terus juga pada dasarnya tuh tapi enggak sebentar 3 detik. Tama, halo. Zodiak Leo dong. Leo itu singa. Udah selesai. Libra itu timbangan. Kita bukan peramal di sini. Aku lanjut ya Kak. Maksudnya kan emang hidup aku kan agak monoton tuh, cuma tahu kantor kerja gitu kan. Terus aku juga bukan orang nongkrong juga kan sebelumnya. Nah terus pokoknya kemarin tuh aku berdoa gitu loh, kayak Tuhan hidupku membosankan, aku pengen punya kehidupan baru gitu loh. Terima kasih Kak Wonder Woman. Terus akhirnya aku join lah, akhirnya aku punya TikTok. Si kakku ini akhirnya punya TikTok, terus punya teman baru gitu. Dan buat aku Komal itu jadi salah satu playground baru yang menyenangkan gitu loh. Paham nggak sih? Kayak kamu bisa hang out sama teman, tapi kamu nggak harus pergi kemana-mana gitu loh. Jadi aku masih tetap bisa di rumah, tapi aku tetap punya circle baru gitu. Nah cuma kayaknya doaku kurang komplit Kak Nik. Harusnya aku doa kayak pertemukan aku dalam circle yang baik-baik aja gitu. Ternyata sama kayak circle di real life, circle di medsos tuh ada aja gitu gebrakannya yang untuk aku psikolog dan kaku ini kayak
kenapa harus ada kayak gini di hidup aku sekarang gitu. Tapi aku di sosmed positif kan sama Kak Alisa kan. Pribadi yang maci. Love you. Iya. Kan kita kan sobat makan kan. Putri, halo Putri. Nanti Putri ya, sabar ya. Putri mau naik nanti ya, naik nanti. Boleh. Terus kemudian tuh kemarin tuh adalah salah satu teman di TikTok tuh ternyata ya baik lagi ya Kak, di mana-mana orang tuh ada aja emang sifatnya kita nggak bisa kontrol gitu. Nah, belakangan ada teman yang dia itu suka make up story, paham nggak? Jadi gini, ada laki-laki yang kayaknya tuh haus validasi gitu loh. Dan menurut dia aku make up story. Biar oh, enggak gitu. Jadi kayaknya tuh dia tipe laki-laki yang butuh validasi bahwa dia itu keren, dia itu cakep gitu, dengan bahwa dia tuh disukai banyak orang gitu. Nah, awalnya tuh balik lagi buat aku, selama itu nggak langsung ke aku nggak begitu peduli Kak. Maksudnya dia mau bilang dia dekat sama si A, si B, si C, si D, maksudnya itu bukan urusan aku ketika itu bukan tentang aku gitu. Sampai akhirnya minggu lalu aku tahu bahwa selama ini tuh dia bergimmick gitu loh Kak, paham nggak? Jadi chattingannya sama aku, foto aku dan teman-teman di crop jadi seolah-olah kami cuma berdua gitu, dan aku tuh dijadikan seolah-olah aku tuh adalah istri. Pusing kepala aku punya suami yang tiba-tiba aku nggak pernah tahu gitu, bayangin gitu. Terus aku kayak, ya orang secantik Alisa ya mereka pede lah. terus kayak, kenapa aku tiba-tiba punya suami, kapan kondangannya, kok gue nggak dikasih tahu gue kawin gitu. Terus lucunya, maksud aku kayak gitu loh Kak. Jadi kayak aku belajar lagi bahwa oh ternyata emang orang tuh ada aja gitu. Aku lagi belajar itu gitu loh Kak. Maksudnya kayak oh ternyata yang aku pikir dulu tuh kan, paham gak sih Kak? Ketika kita mikir masa sih ada orang bodoh bisa punya hubungan sama orang cuma dari media sosial, nggak pernah ketemu in real life, terus dia bisa bucin. Buat aku tuh masa sih ada gitu, paham gak sih Kak? Terus kayak 1 minggu ini aku dikasih ada orang gila kayak gitu, dan maksudnya marah. Terus aku baru sadar bahwa iya memang ada gitu. Aku pikir dia temanku, aku pikir dia orang baik, tapi ternyata di belakang aku dia make up story bahwa aku adalah istrinya. Terus karena storynya di-head dari aku kan, aku nggak tahu kan Kak, ternyata aku dibikin, tau nggak sih Kak yang chat AI gitu, yang tiba-tiba aku jadi aku sama dia tuh nikah gitu loh Kak, pakai adat Solo, pakai Solo gitu. Kayak aku punya suami aku nggak tahu gitu loh Kak, paham nggak sih? Jadi kayak benar Kak baby, dia orang gila gitu. Jadi kayak aku baru menemukan kayak oh ternyata dunia sosmed itu luas banget, dan aku harus lebih banyak hati-hati. Aku harus banyak hati-hati lagi, terus aku harus pinter-pinter, tahu nggak sih Kak, milih orang yang bisa deket sama aku gitu. Aku lagi belajar itu Kak seminggu ini, dan aku nggak nyangka ternyata emang banyak orang gila. Banyak Kak baby. Tapi aku so far kenal sama Kanik, dia teman ngobrol yang menyenangkan kok. Yes, he's good gitu. Aku berusaha untuk menjadi orang baik aja. Betul. Aku bukan orang baik, makanya aku tapi berusaha untuk baik aja. Tapi aku lagi dealing sama oh ternyata dunia sosmed itu gede banget, dan aku tuh ya baik lagi karena aku juga newbie kan Kak, you know gitu. Aku dulunya nggak pernah masuk sosmed, jadi ketika masuk orang sosmed kayak kenapa sih ada aja gitu. Karena bener Kak, aku tuh dibikin framing seolah-olah tuh aku istrinya,
dia cerita kemana-mana kalau aku tuh dia tuh udah effort dan berjuang buat aku kayak gitu loh Kak. Yang mana tuh kayak, hah kok gue nggak tahu ternyata di luaran sana tuh udah seheboh itu beritanya gitu. Akhirnya kan karena aku males, balik lagi, aku males untuk debat kusir, ku blok dong orangnya, ya kan Kak? Maksudnya kayak semuanya atau TikTok aja? Semua, jadi dia nggak punya lagi akses ke aku Kak, karena buat aku kayak, ini daripada gue gila ngadepin orang gila, kita blok aja kan, maksudnya udah nggak usah banyak ngomong lah gitu. Ya, Tahu-taunya ceritanya lebih dramatis lagi, nangis kesana kemari. Allahu Akbar, kamu laki-laki mas, kalau kamu senggang kataku dekat-dekat sama Mbak Lina Job Street gitu. Makasih Sari. Pusing deh. Iya. Gitu Kak, cerita yang seru di hidup aku seminggu belakangan. Iya. Jadi Ternyata minta masukan gitu dari kita atau gimana? Mungkin point of view cowok ya, kenapa sih cowok bisa se-obses itu gitu? Kenapa? Bang Herdian mau jawab. Why gitu? Sebenarnya yang harus kita sadari dari awal itu kalau kita bermain sosmed itu kita harus tahu batasannya. Jadi antara real sama sosmed itu kita harus bisa membedakan teman-teman. Sosmed itu kalau dibilang halusinasi memang halusinasi. Jadi apapun bisa dilakukan orang lewat sosmed, lewat media yang sekarang ada ya teman-teman. Dan itu kita harus siap. Ketika kita nyebur ke situ, kita harus siap dengan keadaan-keadaan seperti ini. Kalau menurutku cashmu itu nggak seberapa Kak. Nanti mungkin semakin lama main kamu akan mengerti. Jadi akan ada kejadian yang mungkin akan lebih heboh dari sekarang ini gitu. Ini masih mending ya, kamu nggak dilabrak sama istri orang, kamu nggak dikejar-kejar sama sesuatu yang lebih ekstrim dari itu. Kalau cuman itu kan ya udah, sampai dia bikin story kamu nikah sama dia itu kelar gitu. Tapi kan ini nggak berlanjut kemana-mana, dalam artian kamu tidak ada pressure dari pihak mana yang mungkin dia sebenarnya udah punya istri atau bagaimana. Itu mungkin nanti suatu saat, ya semoga jangan ya, tapi hal-hal kayak gitu tuh udah di sosmed ini, terutama di TikTok ini udah sering kejadian hal seperti itu. Jadi yang pertama kita harus sadarin gitu, kita jangan baper teman-teman. Kita jangan baper. Jadi gini, kita misalnya suka sama seseorang, ya udah jalanin aja. Karena jodoh tuh memang nggak tahu ya, nggak tahu kapan datangnya dan di mana kita menempatkan hati. Mungkin kita bisa suka sama orang, misalnya kita lihat gini aja nih, gue suka gitu. Cuman tetap harus pakai kontrol. Ketika kita menarik seseorang, kita pengen dia dekat sama kita, dengan cara baik-baik. Orang jadi nggak ilfil gitu loh. Kalau cara kita udah nggak baik aja, di depan aja mungkin orang yang kita sukai malah akan menjauh gitu. Intinya gunakan cara terbaik, cara yang baik untuk mendekati seseorang. Itu sih saranku sih. Dan bagi kita sendiri, untuk kamu Kak, dan bagi kita sendiri yang menghadapi hal seperti itu, kita sadarin aja, ini sosmed loh gitu. Kalau kita mau tidak ada masalah, ya jangan mainan sosmed. Kalau kita pengen menghindari masalah, ya seminimal mungkin kita mainan sosmed. Itu dari aku sih. Pansos kali Kak Lisa, artis kali ah. Bisa. Pansos. Memang suka beneran juga bisa, obses juga bisa nih. Gitu. Aku sih mungkin poinnya kayak tadi Kak Wijaya bilang sih, maksudnya harusnya kalau kita menggunakan cara yang baik dengan cara yang tepat itu harusnya sih nggak menjadi menyebalkan mungkin ya, dan harus bisa menempatin diri aja dan gak baper kali ya. Ya nggak sih, gitu nggak sih Kak? Betul. Sebenarnya. Betul. Maksudnya kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan juga kan? Iya, betul. Ini kan media ya, ini media. Bisa jadi baik, bisa jadi enggak. Kalau kita bisa baik-baik, kenapa enggak gitu loh. Ini tuh media, siapa tahu kita memang jodoh beneran nantinya. Siapa tahu di antara kalian memang jadi jodoh kita beneran, nggak gitu kan. Makanya kita harus berusaha baik aja gitu loh. Berusaha baik tanpa tanpa drama, tanpa manipulatif gitu loh. Kalau memang mau ngedeketin teman-teman, kalau mau ngedeketin seseorang, gunakan cara baik gitu loh. Kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Itu
Itu sih menurut itu gue sih. sih. Tapi Kak Wijaya bener sih, kayaknya aku juga nggak siap dengan, maksudnya kan aku nggak pernah main sosmed terus tiba-tiba main sosmed kan itu hal yang sangat-sangat baru gitu. Jadi mungkin aku kurang persiapan. Jadi ya sekarang aku akan belajar hati-hati. Karena balik lagi Kak, maksudnya nggak mudah untuk aku yang maksudnya ini kan hal yang baru banget lah buat aku. Aku gaptek lah gitu. Udah berapa lama Jadi sih? ya, baru Kak, aku kok kapan sih, November kayak. Dia ini Iya, princess baru, Bang Kak. Edian. Dia nggak main sosmed. Bukan princess, bukan. Hidupku tuh monoton Kak. Aku tuh cuma karyawan biasa yang monoton banget kehidupannya. Jadi Di rumah nggak tahu kerja, yang kayak gini. rumah Iya, kantor, rumah kantor gitu ya. Iya, dibilang aku mah nggak menarik hidupnya gitu. Makanya ketika masuk sosmed kayak, ternyata seru sekali hidupnya. Kan Nuna. Orang-orang Jangan terlalu dimasukin hati Kak, dinikmatin aja. Iya, Kalau ada makanya orang seperti itu dinikmatin aja gitu. awalnya aku Tapi- kaget sih, jujur Kak Wijaya. Jujur aku kaget. Maksudnya kayak bagaimana mungkin orang bisa bertindak sejauh itu gitu loh. Tapi akhirnya kalau sekarang tuh aku kayak ya udahlah ya gitu. Maksudnya selama ya balik lagi kan hidup akan jadi filter nggak sih Kak? At the end of the day kita kan punya filter masing-masing kan. Jadi ya aku udahlah dia nggak masuk ayakan aku gitu. Jadi ya kamu di sana, aku di sini, kita jangan saling ganggu gitu sih. Walaupun kemarin aku kaget aja. Selama belum dilabrak pasangan orang lain, selama belum dapat masalah hukum dari Wah, orang lain. ya jangan toh Kak. Ya makanya. Kita jangan kaget. Karena ada beberapa case yang kayak gitu kan gitu. Kalau seperti itu dinikmatin aja. Kalau aku sih dinikmatin aja. Mungkin ada beberapa teman, mungkin Nick juga ngerti. Ada beberapa orang yang gunain fotoku buat fittingnya dia atau apa atau itu aku nggak pernah masalahin kan. Tanya Nick tuh. Ya silakan aja gitu. Selama tidak mengganggu hal yang privasi ya, itu aku tidak akan jadi masalah. Karena ya terlanjur kita ini terlanjur masuk ke dunia sosmed. Foto kita ada, video kita ada, semuanya ada gitu kan. Kalau orang mau gunain, selama tidak ada hubungannya dengan masalah hukum, selama tidak ada masalah di kemudian hari yang kita pikir ini nggak masalah loh gitu, itu no problem sih kalau aku sih gitu. Nanti Mungkin akan foto-fotonya aku nih, cari. Aku cari videonya nih kemampuan gimana? diriku untuk menerima kayak Kak Wijaya. Kan aku masih kaget. Soalnya saya kan dari rakyat selatan, tiba-tiba kok dipakai. Maaf Kak. Ada ini culture shock. Culture shock. Culture shock. Karena shock culture ya. harusnya ada dulu di sini. Shock culture. Tahu gak sih Kak? Tapi gara-gara masalah itu kan aku nggak nyangka bahwa itu bakalan jadi rame karena di live Komal kan nih. Jadi aku keceplosan di Komal gitu loh. Terus sekarang aku diundang Komal-Komal lainnya. Gak penting banget hidupku. Dinikmatin aja dong. Ya dinikmatin aja. Tapi ya notnya gitu sih, sama saudara kandung aja kita bisa berantem kan, apalagi sama orang kenalnya di sosmed gitu kan. Iya. Iya. Jadi memang kita Tapi ada itu sih. batasan sih, ada batasan untuk nahan energi kita. Kita kalau kenal sama orang baru tuh kayaknya kita harus nahan energi untuk jangan terlalu effort sih kalau menurut aku. Kadang orang lain itu berharap kita tuh effort sama dia, sama kayak dia gitu loh. Jadi makanya mereka tuh ketika effortnya itu nggak tersampaikan ke mereka, makanya mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu. Kalau menurutku gitu. Karena apa? Ya mereka cinta sama kita, tapi kita kan belum tentu. Ketika mereka nggak ngerasain itu, mereka akhirnya melakukan hal-hal yang gila gitu. Itu sih. Jadi makanya simpenlah energinya KL untuk hal-hal yang lebih penting lagi gitu. Iya, makanya hari ini aku menyenangkan diriku Kak. Kemarin kan aku kepikiran karena mungkin balik lagi kultur shock. Sekarang aku habis treatment, aku habis jalan-jalan, makan enak. Udah aku senyum lagi. Kemarin marah-marah. Iya. Itu. Terima Marah-marahnya kasih Kak semangat. Ni. Iya, terima Apa? kasih. Kemarin aku tuh Happy kemarin aku marah-marah itu Kak di Komal iya. Astaga. Marah. Jangan deh kayak gitu. Nggak perlu. Coba nanti kamu
beberapa saat kemudian akan mikir, kenapa aku harus nanggepin hal yang nggak penting ya? Pasti kan ada pikiran kayak gitu. Iya. Nggak usah beberapa saat Kak. Sekarang aku udah merasa ngapain, aku iya ngapain. Kan? Iya. Ya cuma kan kadang-kadang sisi manusia kan pengen keluar aja Kak. Maksudnya aku pengen jadi manusia aja bahwa itu hal baru buat aku tuh kayak gitu. Iya, Tapi kalau udah, aku mah udah lega kok Kak, udah nggak jadi pikiran juga, malah aku jadi ketawa sih, lebih ke kasihan. Kayak Seandainya ya nih, mungkin dia Kak Ti, makasih Korni. kita berandai-andai ya. Seandainya nanti KL ketemu, kan KL udah blok dia nih. Tapi seandainya kalau ketemu lagi nggak sengaja entah di mana, sikap KL gimana? karena kita memulai karena kita memulai sebagai orang asing ya, kalau ketemu kita memulai sebagai orang asing aja gitu. Maksudnya semuanya jadi netral aja buat aku gitu loh. Paham nggak sih Kak? Iya benar. Nggak, dia tidak menggangguku selama kamu jangan ganggu aku lagi aja gitu. Aku pun tidak akan gitu loh, netral aja. Maaf ya Kak nih. Sini loh. Hai, assalamualaikum. Dicocokin aja tuh. Emang Waalaikumsalam. teman-teman aku tuh agak lucu. Untung ada mereka ya yang menghibur ya. Enggak, teman-teman aku tuh lagi lucu-lucu kayak tahu gitu loh Kak. Ada aja gebrakannya. Soalnya semoga KL sehat-sehat terus ya, happy. Iya Kanek sama Kak Wijaya juga ya. Thank you, Maaf ya Amin. ceritanya Ya. agak lucu. Terima kasih semua. Gak apa-apa. Makasih ya Kak, salam kenal lah ya. Dadah. Salam Dadah. kenal. Bye. Iya.